Vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofriansah Huta Barat, Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung 2 pekan ke depan. Kelima terdakwa adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, istri Sambo atau Putri Chandrawati, dan ART Sambo Kuat Ma'ruf, serta 2 terdakwa yang merupakan anggota Polri, yakni Ricky Rijal Wibowo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Melalui sidang vonis, Ferdi Sambo dan kawan-kawan akan menghadapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun sidang vonis adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka dan dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk 5 terdakwa. Jadwalnya adalah sebagai berikut. Untuk Ferdi Sambo akan berlangsung pada Senin 13 Februari 2023 bersama dengan Putri Chandrawati, yaitu istrinya, di hari yang sama, Senin 13 Februari 2023. Thank you teman-teman sudah bergabung. Thank you. Suka gue akun suka gue, thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saidah, thank you. Ada Liana mirip Bang Yos, thank you. Yuk semangat, yuk bantu tap layar ya guys. Sedangkan untuk Rijal Wibowo atau Ricky Rijal ya, akan berlangsung pembacaan vonisnya pada Selasa 14 Februari 2023 bersama dengan Kuat Ma'ruf ya, di hari yang sama, yaitu Selasa 14 Februari 2023. Itu tanggal 14 Februari berarti pas Valentine ya. Iya, pas Valentine ya. Oke, untuk Richard Eliezer ya, Richard Eliezer spesial itu ya, pada hari Rabu 15 Februari ya. Di hari Rabu itu hanya Richard ya yang divonis ya. Kita doakan ya, semoga Richard mendapatkan keringanan ya. Kalau perlu dibebaskan lah ya kan. Kita masyarakat Indonesia mengharapkan, yang mendoakan, bahkan meminta Richard Eliezer dibebaskan, ya nggak sih? Kemudian keluarga almarhum juga sudah mengampuni, sudah memaafkan, apalagi gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah Richard Eliezer adalah justice kolaborator ya, dimana dia sudah mengakui ya kan, dan dia yang membantu membongkar ya kasus ini, dimana juga terbukti di persidangan bahwa dia melakukan penembakan itu bukan karena dia berniat menembak, tetapi karena dia ditekan, diperintah ya. Dia bukan karena niat menembak. So, kita doakan Richard Eliezer bebas ya guys. Kita doakan sama-sama Richard Eliezer bebas. Dan yang terpenting adalah dari semuanya adalah semoga keputusan hakim adalah keadilan yang diperjuangkan oleh keluarga almarhum ya. Dan semoga keadilan yang diperjuangkan itu membuahkan hasil. Iya kan? Setuju. Wes, mantap. Komen setuju, komen setuju. Mantap. Amin. Semoga Bang Icat vonis bebas. Amin. Moga Icat bebas. Thank you. Guys yang belum follow ya, ya guys. Tuntutan jaksa penuntut umum dan vonis hakim. Sebelumnya 5 terdakwa telah menjalani sidang dengan agenda tuntutan, nota pembelaan atau pledoi, serta replik dan duplik ya. Replik itu adalah tanggapan ya dari tuntutan. Tanggapan terdakwa terhadap tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kemudian replik adalah tanggapan ya, tanggapan jaksa penuntut umum terhadap pledoi atau pembelaan ya. Duplik adalah tanggapan ya, tanggapan terdakwa atau pihak terdakwa, baik terdakwa itu sendiri maupun lewat si kuasa hukumnya ya, tanggapan kuasa hukum terdakwa terhadap replik dari jaksa penuntut umum gitu. Agak sulit menjelaskannya. Begitu sulit. Memang kasusnya juga sulit diungkap ya, karena terlalu banyak skenario ya, terlalu banyak episode. Semoga Joshua di surga buat keluarga yang kuat, amin, yang sabar ya. Ibu Yayan Purwodadi Depok, Richard harus bebas. Betul, Richard harus bebas ya. Oke ya.
Dalam sidang tuntutan, jaksa penuntut umum atau JPU menuntut kelima terdakwa dengan hukuman atau pidana yang berbeda-beda. Dikutip dari pemberitahuan Kompas ya, Kamis 19 bulan 1 2023, mantan Kadif Propam ya Polri Ferdi Sambo dituntut penjara seumur hidup. Ricky Rijal, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati mendapat tuntutan hanya 8 tahun penjara. Sementara itu Richard Eliezer ya, JPU menuntut majelis hakim memberi hukuman 12 tahun. Terlalu JPU-nya ya. Terlalu. JPU-nya terlalu ya. Terlalu. Masa Richard Eliezer 12 tahun? Terlalu. Mungkin si JPU-nya bagi-bagi beban kali ya. Bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas kepada hakim. JPU-nya nggak mau menanggung beban sendiri. Kendati tuntutan nilai tidak sesuai dengan berbagai pihak, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar menerangkan hakim bisa menjatuhkan pidana berbeda dari tuntutan. Ya, kita harapkan agar majelis hakim yang akan mengambil keputusan ini berani berdiri dengan teguh, berani menorehkan sejarah peradilan di Indonesia dengan satu vonis atau ketetapan yang masyarakat Indonesia merasa telah diberi keadilan. Sedap. Dari Bali sudah bergabung. Thank you guys, thank you. Semangat. Bantu tap-tap layar dan jangan lupa untuk share ya. Bantu tap-tap layar dan jangan lupa untuk share. Oleh karena itu, tuntutan JPU tidak akan bisa membatasi pidana yang dijatuhkan hakim. Betul. Artinya hakim dalam perkara pidana dapat melaksanakan ultra petita atau penjatuhan putusan melebihi tuntutan. Ia membatasi hakim hanya ancaman ketentuan undang-undang yang didakwakan. Dapat update berita. Oke. Jadi nanti pada saat vonis itu hakim punya kekuasaan leluasa ya. Dia bisa menuntut dia bisa memberi ya vonis lebih berat dari tuntutan, bisa juga memberi vonis lebih ringan dari tuntutan ya. Kalau kita sih maunya Richard Eliezer bebasin lah ya. Jangankan 12 tahun penjara, 5 tahun aja kita rasa itu udah terlalu berat buat dia. Bebaskan saja ya kan. Selangor Malaysia, thank you. Jayapura, thank you ya. Jayapura ya, thank you ya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa untuk tap-tap layar, jangan lupa untuk follow yang belum follow. Nah, ini yang menarik guys. Ini yang menarik ya. Bapak Mahfud MD yakin vonis Sambo 13 Februari akan adil. Saya kenal hakimnya. Wes, mantap kata Pak Mahfud ya. Oke. Mantan Kadif Propam Ferdi Sambo segera divonis dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua pada tanggal 13 bulan 2 2023. Menko Polhukam Mahfud MD mempercayai majelis hakim akan memutuskan dengan adil. Guys, ini kata Pak Mahfud. Saya percaya hakim itu bisa membaca denyut-denyut keadilan. Wih, sedap bahasanya ya. Oleh kejaksaan maupun publik atau masyarakat, ujar Pak Mahfud kepada wartawan di kantor Lemhanas Jakarta Pusat. Mahfud menyerahkan putusan itu kepada majelis hakim. Mahfud menyebut putusan itu tak bisa terelakkan. Sedap. Halo Bunda Atik, thank you sudah gabung Bunda Atik, thank you, sehat selalu, thank you. Makassar hadir, thank you. Selamat siang Bang, siang juga, thank you. Masya Allah, mirip banget sama almarhum. Thank you Emak, Empok. Thank you. Semangat guys, semangat. Semoga hakim terbuka hatinya. Betul ya. Kayaknya titisan Yosua. Saya sama Yosua lebih tua saya kakak. Lebih duluan saya lahir. Oke, lanjut. Ya, serahkan saja kepada hakim. Apapun nanti keputusannya, ya nanti kita tidak bisa mengelak pada putusan hakim. Tutur Mahfud, ya kan? Mahfud menilai sidang kasus Ferdi Sambo ini berjalan dengan cukup profesional. Dia meminta masyarakat menunggu putusan hakim. Oke.
Mahfud meyakini jaksa tak akan terpengaruh oleh perdebatan yang terjadi dalam persidangan. Dia menyebut mengenal hakim yang memimpin jalannya persidangan Ferdi Sambo. Berdebat biasa di pengadilan. Saling menyalahkan antara jaksa dan pengacara, tapi ilmunya hakim itu kan banyak pengalaman. Debat-debat kayak gitu sudah makanan sehari-hari sehingga dia nggak akan terpengaruh oleh tipuan-tipuan perdebatan, jelas Pak Mahfud MD. Itu hakim yang saya lihat, saya tahu hakimnya, kenal saya katanya. Sedap, mantap ini Pak Mahfud ya, mantap. Thank you Malaysia sudah hadir. Maluku Utara, thank you Maluku Utara. Gimana Maluku Utara kemarin ada gempa ya beberapa waktu lalu ya? Gimana, aman kah? Malaysia hadir, Gorontalo hadir, mantap. Yuk kita semangat, yuk semangat. Kita suarakan keadilan ditegakkan, mantap. Abang kok mirip sama Almarhum Joshua? Tak tahu Kak Titin, tak tahu kenapa mirip. Mungkin karena efek kamera kakak. Nah ini yang menarik nih guys. Gerakan bawah tanah jelang vonis kasus Joshua semakin gencar. Orang suruhan pakai segala cara bebaskan Ferdi Sambo. Modusnya ngeri banget. Dikutip dari Populis Jakarta, pengacara keluarga Brigadir Joshua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak membenarkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut ada gerakan bawah tanah yang sekarang ini sedang berjuang mati-matian untuk memangkas masa tahanan Ferdi Sambo yang dituntut penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Gerakan bawah tanah apa ya? Cacing kali ya? Kamarudin mengatakan kaki tangan Ferdi Sambo yang bergerak senyap di belakang layar bukan baru muncul jelang vonis perkara pembunuhan berencana itu, namun sejak saat kasus ini terkuak ke publik, orang-orang Ferdi Sambo memang sudah bergerilya. Wow, saya live terus ya supaya saya aman. Teman-teman, saya live terus supaya saya aman ya. Jangan sampai tiba-tiba hilang gara-gara ada gerakan bawah tanah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang dari Malaysia. Thank you Surati, thank you sudah bergabung. Bahkan kata dia, dirinya juga sempat didatangi orang-orang suruhan Ferdi Sambo untuk menghentikan kasus ini. Namun hal ini kata Kamarudin ditolak mentah-mentah. Tak tanggung-tanggung katanya, kaki tangan Ferdi Sambo ini polisi sembarangan, mereka sudah berpangkat jenderal. Wow. Maksudnya bukan orang sembarangan ya. Jadi gerakan bawah tanah itu ada. Bahkan yang pertama kali mengalami itu dalam kasus ini saya. Berapa banyak bintang-bintang jenderal yang datang ke kantor saya, termasuk mengatur pertemuan di luar, bahkan menjanjikan hal-hal yang besar. Wow, ngeri ya. Tetapi saya bilang kami punya leluhur sampai saya tidak ada garis keturunan mengkhianat karena leluhur saya itu pahlawan. Pak Kamarudin tuh mantap ya Pak Kamarudin ya. Kata Kamarudin dalam sebuah wawancara di salah satu televisi nasional dilansir populis.id pada Rabu tanggal 1 bulan 2 2023. Kamarudin mengatakan dalam menjalankan misinya membebaskan Ferdi Sambo, para jenderal yang menjadi kaki tangan ex-Kadif Propam Polri itu selalu mencari orang-orang dianggap paling berpengaruh membuat sebuah keputusan. Ketika orang-orang ini sudah berhasil dipegang, maka secara otomatis semua bahayanya juga ikut tunduk, bawahannya juga ikut tunduk. Pola model begini lanjut Kamarudin terus dilakukan orang-orang suruhan Ferdi Sambo sejak kasus ini mencuat hingga saat ini. Salam dari Ternate, kirain Yosua, bukan ya? Bukan Yosua, Yusuf. Thank you guys. Lanjut, sekarang juga sama aja modusnya. Mereka pakai teori manajemen ular. Pegang kepala, body atau perut sampai ekor ngikut. Saya aja dijanjikan kalau misalnya datang ke suatu tempat, saya dapat satu lantai gedung berikut dengan klien-klien disiapkan. Ngeri ya. Kok bisa begitu ya? Mantap. Sebagaimana diketahui, Mahfud MD baru-baru ini mengatakan ada gerakan bawah tanah yang sedang berupaya mengintervensi proses hukum yang dihadapi Ferdi Sambo. Orang-orang tersebut ingin Ferdi Sambo dihukum ringan atas kasus pembunuhan di Duren 3, Jakarta Selatan. Gerakan bawah tanah itu apa? Sejenis cacing kah? Sejenis
Apa kira-kira? Siti Julaiha mirip Joshua Bang. Thank you. Sehat selalu. Thank you. Semangat guys, semangat. Thank you. Oke. Ada yang bilang soal seorang brigjen mendekati A dan B. Brigjennya siapa? Sebut ke saya, nanti saya punya mejen. Banyak kok kalau Anda punya mejen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan. Di sini saya punya legend ular, ujar Mahfud katanya.